Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam acara Om Bos TV. Pada kesempatan spesial kali ini, Om akan mengajak kalian melihat salah satu mobil persembahan terbaru dari Alvin Motor. Sebuah mobil kebanggaan dari Om Bos, sebuah mobil yang pertama dan satu-satunya di dunia. Penasaran seperti apa mobilnya? Yuk, simak terus video ini sampai selesai. Tapi biar Om Bos semangat buat video terus, jangan lupa di-follow dulu Instagram Om Bos @ascienti sebelum kalian melanjutkan menonton video ini. Sekarang tanpa panjang lebar lagi, mari Om Bos ajak kalian melihat mainan terbaru Om Bos. Di depan kita ini adalah mobil pertama dan satu-satunya di dunia. Dan kita boleh berbangga hati karena kita punya di Indonesia mobil ini. Bahkan di luar negeri yang lain aja belum ada yang punya mobil seperti ini. Cuman ada di tanah air kita tercinta, Indonesia. Om ajak kalian muter dulu sekilas sebelum kita bahas satu persatu detailnya. Oke? Nah, seperti bisa kalian lihat, mobil ini adalah sebuah Mercedes-Benz. Tapi dia bukan sembarang Mercedes-Benz karena dia adalah Mercedes-AMG G63 VIP Limousine by Incas. Kita lihat dari depan ya. Dari depan sekilas mirip seperti G-Class biasa. Seperti halnya G-Class biasa, dia dari sana udah full option. Kalian bisa lihat lampu-lampunya juga udah LED. Ini ciri khas G-Class, dari dulu lampunya ada di sini. Kap mesinnya juga dari dulu begini. Ini ada logo-logo Mercedes-Benz-nya. 1, 2. Grillnya juga semua keren. Di baliknya ada tambahan untuk VIP limo. Ada strobo dengan Willen juga lengkap. Bukan merek sembarangan, merek terbaik. Terus kita lihat bempernya. Bempernya seperti ini. Ada aksen-aksennya warna-warna satin silver. Jadi nggak terlalu monoton. Dan nggak sampai sebling-bling chrome. Ini bukan chrome. Jadi nggak terlalu bling-bling. Ada logonya AMG. Lalu kita lihat ke sini. Dari samping baru mulai kelihatan nih bedanya. Lihat nggak bedanya? Dia bedanya panjang banget. Ini mobil panjangnya itu hampir 6,2 meter. Hampir. Belum nyampe, kurang dikit. Bengis nggak tuh, panjang banget. Yuk kita lihat dari depan dulu deh. Ini list-list ininya aja banyak nih. Sampai ke sono. Oh, panjang banget. Di sini logo AMG lagi, sama ini mesinnya V8 by turbo atau twin turbo. Bawah sini kalian bisa lihat sudah diperkuat juga karena ini memang mobil armored, jadi dia menyandang grade armor itu BR6 untuk mobil sipil termasuk yang paling tinggi. Kalian lihat semua remnya juga mantep, masih ada logo AMG nya semua. AMG velgnya juga. Terus dia punya kaliper sama piringan juga bengis, gede banget. Karena memang diperlukan untuk memberhentikan mobil yang begini berat. Ukurannya ban depan 295 40 R22. Terus kita ngintip kemari. Ini juga dipanjangin nih. Karena dia punya yang standar kan nggak sepanjang ini. Ini juga dipanjangin untuk mengakomodir bodi yang lebih panjang. Knalpot masih tetap di sana, tapi ada aksen-aksen khusus yang diberikan sentuhan. Ini kan AMG-nya masih ada, tapi ada tulisan-tulisan logo Incas di bawah tuh. Jadi customize, mantap. Ini panel yang ditambahkan limousine. Jadi ini nggak bisa dibuka yang ini ya. Ini kan driver. Ini panel yang tidak bisa dibuka, solid. Ini bakal penumpang. Nah ini kayak gini-gini juga semuanya mesti disesuaikan. Pintu belakang dimundurkan jadi ke situ. Lalu yang belakang seperti ini, dia punya ciri khas G-Class, mengotak masih ya semua seperti biasa. Karena basically-nya ini mobil bermulai dari sebuah G-Class 63 AMG, lalu di customize, kita bikin di Incas, ya Kanada, baru kita kirim ke Indonesia. Kalau mau lihat velg belakang sama depan gini ya, dia punya remnya juga cukup mumpuni, tentunya gede.
undercarriage juga semuanya sudah disesuaikan. Ukurannya 295 40 R22. Nice. Kita mundur ke belakang sini. Ada tulisan G63 tetap dipertahankan. Lampu belakang juga seperti itu. Bumper belakang seperti kalian bisa lihat. Knalpot nggak ada karena kan knalpotnya dikirim di kanan kalau G-Class. Terus dia punya lampu stop lamp juga ada di sini biar kelihatan. Ini ban ciri khas G-Class juga dari dulu. Spare tire maksudnya. Pintu belakang juga seperti biasa bukanya tergitu, terom kasih unjuk. Sensor parking tentunya udah lengkap. Kamera parkir juga udah banyak banget di mana-mana semuanya. Sensor parkir, kamera parkir, gitu-gitunya semua udah full lengkap deh. Nggak ada yang perlu dibahas lagi. Pasti kalian udah tahu G-Class 63 tuh semua datang udah full option. Dan juga di video-video lain mungkin kalian sudah lihat secara garis besar G-Class itu speknya seperti apa. Di video kali ini Om akan menunjukkan yang unik-unik aja dari mobil Ombos ini. Jadi yang terlalu general nggak kita bahas, nanti bosen. Nah ini panel-panel ya gila ya, rapi banget loh. Meskipun ini katakanlah customize gitu ya, tapi ya kerapiannya sih kita acungin jempol. Nah kaca-kacanya ini juga semuanya nih, ini semuanya dari mulai kaca-kaca semua nih ya. Nah, semua kaca-kaca itu, ini semuanya ballistic glass. Jadi mobil ini kalau katakanlah istilah orang awam anti peluru lah gitu ya. Anti peluru, anti bom, anti granat, anti apa-apa juga semua. Istilahnya nih mobil kalau ada apokalips atau ada apa namanya itu apokalips lah kalian tahu ya. Kalau ada apokalips sih dia pasti selamat nih yang naik mobil ini. Karena sangat-sangat aman di dalamnya. Terproteksi dari hampir semua hal-hal buruk yang bisa terjadi di luar yang mengancam orang yang berada di dalamnya. Jadi ini very very secure. Jadi kaca-kaca semua itu yang tadi Om cerita, dia sudah ballistic glass dengan spek Armor BR6, spek tertinggi yang lazim digunakan untuk mobil orang sipil. Kalau kita bicara untuk militer tentunya lain ya. Tapi ini untuk orang kebanyakan sih ini udah lebih dari cukup. Ini juga panel-panel semua. Bisa kalian lihat deh. G-Class standar aja sebagai basic mobil normal gitu ya, udah bener-bener secure. Tambah lagi ini di-armorin. Luar biasa kan? Mobil normalnya aja udah keker banget. Ini udah mobil normalnya basicnya bagus, tambahin armor lagi. Luar biasa deh. Nih, Om mundur lagi ya, supaya kalian bisa lihat secara keseluruhan mobil ini. Panjangnya hampir 6,2 meter. Bobotnya itu hampir 4 ton. Luar biasa di jalan nih, semua minggir kalau pakai ini. Karena presence-nya luar biasa di jalan. Bukan berarti kita harus di jalan semena-mena, bukan ya. Cuman maksudnya karena dimensinya juga masif, bobot juga berat, panjang. Jeep Mercy lagi. Jadi mobil ini bener-bener sih kalau di jalan selama Om pakai kagak usah diklakson aja orang udah pada minggir. Mungkin karena mau ngelihat kali ini mobil apa nih, gede banget, keren banget, panjang banget lagi, luar biasa. Nah keunikannya tentunya berawal dari luar dan berakhir di dalam. Masa sih mobil panjang begini dalamnya biasa aja? Kayak gimana di dalamnya? Yuk sekarang Om akan ajak kalian untuk berkeliling ke dalam mobil ini dan melihat satu persatu keunikan-keunikan dari mobil ini. Nah, sekarang mari kita ngintip dalamnya. Mulai dari depan dulu ya. Nah, dalamnya terlihat seperti G-Class biasa. Kalian bisa lihat satu persatu, ya ini memang sudah full option. Jadi semuanya juga kulit-kulit, desain leather. Ini biasa untuk kaca-kaca,
sama untuk spion, untuk ngatur jok depan, lengkap dengan semua cooler, heater, dan yang lain-lain. Ini dia punya audio udah bermaster full option yang paling tinggi. Di sini ada seal plate-nya AMG, bagian bawah kayak gitu. Joknya kalau kalian lihat keren, sana AMG-nya. Jadi ini udah yang paling mantep punya, top of the line. Setir juga mantep banget semua, luar biasa. Kita ngintip ke sono, semua juga luar biasa. Wanginya pun luar biasa, sangat harum. Kita ngintip bagian sini, ada yang bisa dibuka, ngintip bagian sini. Nah, sebelum masuk ke dalam, kita lihat dulu gini. Door trim dulu deh, door trim. Nih, door trimnya, lihat tuh. Semuanya customize dengan kulit material tertinggi. Sound system bermaster. Ini kacanya yang tadi Om bilang. Ini tangannya sampai sakit nih. Ini karena ballistic glass, tebel banget kacanya. Mantep. Oh, kita ngintip dari sini dulu. Nah, ini joknya captain seat. Jadi ini memang di customize supaya pemilik, suami, istri misalkan begitu, bisa sangat nyaman di belakang. Jadi meskipun panjang, limosin ini tidak sampai memuat banyak orang gitu ya. Ini memang dikedepankan untuk kenyamanan orang yang berada, orang VIP yang berada di baris tua ini. Nanti Om kasih unjuk kemewahan-kemewahannya. Oh, mantap. Nah, sekarang kita masuk dulu ke depan. Sembari Om kasih unjuk suara mesin dan segala macamnya. Ini kaca juga ballistic glass ya, tebal banget. Mantep. Yuk, sekarang mari kita masuk ke dalam. Bakal nyalain mesin, kita tinggal injek rem, kantongin kunci, sama pencet ini. Maka mobil akan segera menyala dengan raungan khas dari V8-nya si AMG. Wih, mantep. Nah, ini dia punya monitor udah gede banget, memang G-Class baru deh, keren banget monitornya, nyambung sampai kemari. Sebenarnya layarnya terpisah, cuma seakan-akan nyambung gitu ya. Set. Setir juga semuanya enak bener dipegangnya, dimensi pas, tombol-tombol banyak, pedal shift tentunya ya ada, tulisan AMG sini, mantep nggak? Yahut. Terus lihat sini, dia punya Twitter bermaster, keren. Di sini biasalah setting-settingan normal. Om nggak akan habiskan waktu terlalu banyak di depan karena yang menarik di belakang. Di situ juga seperti biasa, sampai ke sana ada pegangan yang ciri khas G-Class. Semuanya juga kulit stitchingnya, kulit asli, mantep. Ini ceritanya untuk ajudan depan. Kursinya disiapkan. Jamnya juga udah IWC, full mantep. Jamnya keren. Differential locking, locker differential. Semuanya juga full mantap. Nih biasa deh, dynamic gitu. Laci-laci nggak dibahas deh, biasa semua ya. Sini juga nggak usah dibuka-buka deh. Kita mau fokus ke belakang. Yuk, sekarang kita ke belakang untuk kita lihat satu persatu detail-detail dan keunikannya. Let's go. Nah, sudah siap untuk melihat bagian paling keren dari mobil ini? Yuk, Om ajak kalian masuk ke dalam. Ini adalah kursi VIP di mobil ini. VIP itu adalah orang terpenting, biasa pemilik di sini, duduknya bersilangan dengan driver dan ditemani tentunya oleh pendampingnya di sebelahnya. Yuk, kita masuk ke dalam. Om akan menunjukkan satu persatu detail daripada mobil ini. Nah, kita tutup pintu dulu, langsung kedap nih. Langsung ada suaranya, kedap banget, mantep. Ini lampu-lampu LED-nya bisa diganti-ganti warna, jadi bisa di
atur warnanya sesuka hati. Di sini ada controllernya semua untuk general, ini untuk AC. Jadi AC tinggal di naik-naikin, turun-turunin temperatur biasa. Umum. Di sini ada banyak fitur. Nanti Om coba jelasin satu persatu ya, supaya kalian lebih jelas fitur-fiturnya. Kita lihat dulu point of view-nya dari sini. Lega ya, ini juga lega banget nih. Bisa buat naruh-naruh barang segala macam. Ini ada tempat-tempat kompartemen bakal champagne atau whisky atau gelas-gelas. Intinya bakal minum-minum di mobil. Ini kursinya, semuanya materialnya terbaik, kulitnya sangat halus. Ada armrestnya masing-masing, bisa diturun naikin. Jadi captain seat. Terus kalau mau lihat dia punya headroomnya, sebentar Om kasih unjuk ya. Headroomnya masih ada bangsa segini deh tuh, segini lagi nih. Om tingginya 170, jadi dengan tinggi Om masih sisa kayak tadi. Wajar, kenapa? Karena ini elevated seatnya, jadi ini lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan yang depan. Jadi ini elevated seat, jadi posisinya kayak di bioskop itu, yang belakang lebih tinggi. Ceritanya sih begitu ceritanya. Yuk lanjut. Terus dia punya kaca nih, kaca kecil yang tadi dari depan tuh yang kalian lihat nggak bisa dibuka. Ballistic semua, mantap. Itu juga ballistic glass all around. Lalu dia punya fitur, kita mulai kupas satu persatu dari sini. Ini dulu ya, yang gampang deh. Ini light, ini bakal lampu-lampu nih. Tuh bisa ganti-ganti warna yang tadi Om cerita. Lampu-lampu LED-nya ya. Terus ini lampu baca yang ini nih. Yang ini tuh ya. Ini yang sebelahnya. Kalau kita matiin dulu, ini tuh, ini lampu front rear tuh yang ini nih, tuh, lihat nih, tuh, mantep ya. Ini light yang tadi. Seats divider, nah seats ini untuk kursinya sendiri setelannya banyak, jadi bisa macam-macam tuh. Bisa ada massage, pijit, terus heat, heater, sama cool, cooler. Massage, heat, and cool, macam-macam. Ini untuk sandarannya. Jadi kita praktekkan di sini deh. Ini untuk ini nih. Untuk sandarannya. Tuh gitu, maju, mundur gitu ya. Terus yang ini untuk kaki. Yang ini untuk kaki. Jadi bisa dikeluarin. Ottoman seat-nya. Tuh. Wih, di Ottoman seat-nya tuh. Bisa kita lipat lagi. Mantap kan? Mantap. Heater, cooler semuanya pastinya ada. Kalau kita exit lagi, nah ini ada divider. Divider itu untuk privasi. Jadi kita mau private di belakang, kita tinggal iniin. Divider akan segera naik. Nah inilah fungsi dari divider tadi. Dia akan menjadi penyekat sekaligus menjadi rumah untuk apa? Rumah untuk TV. Nih TV-nya. Nih ya. Nah. Udah kayak ini ya. Kayak ruang tamu ya. Kayak lounge ya. Mantep ya. Nggak berasa deh macet di jalan atau bagaimana, di luar nggak enak. Cuacanya sini sih cozy banget. Nah ini TV-nya menggunakan Samsung. Jadi dia ada remote sendiri nih, Samsung. Jadi mau nonton TV bisa, mau YouTube, Netflix, apapun bentuk-bentuknya itu lengkap semua bisa di sini. Nah sekarang kita matiin lagi TV-nya, kita tutup lagi. Kalau kita pencet itu dia akan mati. Dividernya kita turunin lagi ya, pakai tombol yang ini. Nih. Mantep, semuanya smooth, full motorized dan rapih. Kompartemen-kompartemen juga banyak tuh, bisa bakal naruh-naruh barang-barang. Di sini juga ada seperti konsol box kecil gitu ya, bukan box sih, konsol tray gitu lah ya, yang ini ya. Ini bisa bakal ini nih, bisa bakal apa namanya nih, naruh handphone. Di sini bisa bakal ngecas di sini tuh, bakal ngecas.
USB maksudnya. Mantap. Kalau ngeliat ke belakang dari sini gini. Mantap ya. Pokoknya full mantap deh semua ini. Om sih senang banget sih ini. Lampunya juga keren tuh, lampunya masing-masing udah kayak di launch deh, betul. Mantap. Build quality juga semua bagus, rapi, halus. Oh, I like this car so much. Kita kayaknya benar-benar berasa jadi bos gede nih kalau duduk sini. Kayak ini VIP sesuai dengan namanya. Mercedes-AMG VIP Limousine by Incas. Mantap. Yuk sekarang kita lihat lagi bagian-bagian lainnya yuk. Let's go. Sekarang mari kita tengok bagian belakangnya atau bagasi. Kita buka. Cara ngebukanya G-Class seperti itu. Jadi kayak pintu kulkas ya, pintu kulkas gitu. Oh. Ini juga kaca-kaca semua nih. Ballistic glass. Nah, kalau kalian lihat bagian sini mau naruh barang sih bisa. Cuman ini ada 2 kursi kecil yang disiapkan jika ada yang mau ikut atau menumpang di belakang. Nah, panjang ya, mantep tuh, bludrungnya juga semuanya, mantep banget deh. Bagian sini ya kurang lebih begitu doang, cukup fungsional. Pintu bagasi bukannya gede gini, ada kelebihan ada kekurangan nih, maksudnya model begini ya. Ini kadang-kadang makan tempat nih, kalau sempit tuh buka pintunya susah. Tetapi bukannya pas sudah terbuka sih gede, cuman kadang-kadang nyari tempatnya bakal buka pintu segini, kalau parkiran misalkan mepet segini nih, cuman bisa ngintip doang, ini kagak bisa buka pintu lebar. Tapi mungkin ini dipertahankan karena memang ini ciri khasnya G-Class dari zaman ke zaman, jadi nggak boleh sampai hilang. Menurut Om sih begitu. Nah, untuk mesinnya sendiri, mesinnya tentunya sudah pakai hidrolik, jadi tinggal digituin aja. Ini semua juga materialnya, peredam-peredamannya udah luar biasa. Ini basically sih mesin AMG ya, jadi kita nggak sentuh-sentuh, dibiarkan standar saja. Kenapa? Karena menurut kita sudah sangat mumpuni tenaga dari standar mesin G63 AMG ini. Nah, mesinnya kalian lihat di sini, ini V8 bensin twin turbo berkapasitas 4000 cc, menghasilkan tenaga 577 horsepower dengan torsi 850 Nm. Performanya untuk menghela bobot sebesar ini Om rasakan masih cukup dan tidak ada keluhan sama sekali, kecuali memang dia punya konsumsi BBM-nya jadi tambah boros aja. G-Class biasa kan 63 udah boros, tambahin lagi beginian, makin boros deh. Nah, ini ciri khas AMG nih, ada one man one engine. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan bagian-bagian lainnya. Nah, sekarang mari kita jalan-jalan naik Incas G63 Limousine punya Om Bos ini. Kita bahas satu persatu kelebihan dan kekurangannya serta keunikan dari mobil ini dari sisi driving impression. Oke, kita mulai dari mesinnya dulu. Mesinnya sendiri mobil ini sebenarnya sama dengan G63 AMG yang biasa. Jadi mesinnya itu menggunakan mesin bensin 4000 cc twin turbo V8 bensin tentunya, yang menghasilkan output 577 horsepower dengan torsi 850 Nm. Dikawinkan dengan transmisi otomatis 9 G-tronic atau 9 G-tronic. Tentunya penggerak 4 roda ya, kali ini G-Class. Karakter mesinnya sendiri seperti biasa sangat bertenaga, sangat punchy. Bunyinya pun bagus. Ini juga udah ada sport exhaust dari sananya, jadi kalau untuk suara knalpot sih sudah cukup mumpuni. Bahkan bisa di silent atau dikencangkan sesuai dengan keinginan. Ada valvetronicnya bawaannya. Lalu dia punya karakter mesin karena twin turbo, dari bawah juga udah seperti kalian dengar, dari bawah juga udah sangat mumpuni, sangat bertenaga untuk menghela mobil yang seberat ini. Lalu pengereman sendiri juga sudah
disesuaikan tentunya dengan bobot dari mobil ini, sehingga dari sisi pengereman juga sangat mumpuni, sangat mantap. Dia punya suspensi juga sudah cukup disesuaikan tentunya. Kenapa perlu disesuaikan? Karena ini sebenarnya mobilnya berat sekali. Jadi mobil limosin ini bobotnya hampir 4 ton, hampir. Dimana semua sektor mesti dipertimbangkan untuk bisa menghela dan menghentikan mobil yang seberat itu. Tapi untuk mobil ini semua sudah dipikirkan, karena ini special order. Jadi satu-satunya di dunia pada saat video ini dibuat. Mantap kan? Lalu dia punya handling. Nah, mobil ini memang berat. Jadi kalau kita masuk tikungan terlalu kencang, mobilnya ada sedikit gejala nggak mau belok karena bobotnya terlalu berat. Tapi itu wajar. Memang jangan sampai ugal-ugalan kalau naik mobil seperti ini. Maksudnya yang lempeng boleh kencang, tapi kalau udah mulai belok-belok itu kita harus sedikit mempertimbangkan bobotnya yang berat. Untuk sisi NVH atau noise, vibration, dan harshness, mobil ini suspensi sangat empuk, sangat nyaman karena memang sebuah limusin, jadi memang sangat luar biasa empuk. Menurut Om sih nyaman banget mobil ini. Lalu bunyi-bunyi luar juga sangat kedap, nggak terdengar bunyi apapun, bunyi ban sedikit sama bunyi knalpot dan mesin aja yang kedengeran. Yang lain-lainnya sih bener-bener kedap, luar biasa kedap. Jadi untuk mobil ini sendiri tidak ada yang perlu dicela mengenai kekedapan kabinnya. Wah, tuh suara knalpotnya bengis kan? Suara knalpotnya standarnya udah bengis, AMG sih ya, mantep ya, mantep. Terus konsumsi BBM, nah ini konsumsi BBM-nya sangat amat luar biasa boros. Jadi Om pulang pergi ke Bogor dari Jakarta itu menghabiskan uang sebesar 600.000 hanya untuk bensinnya aja, untuk BBM-nya aja. Jadi sih jujur memang yang beli mobil ini pasti tidak akan memikirkan mengenai satu harga, kedua pajak per tahun, serta yang ketiga BBM, dia tidak akan pikirkan. Lalu apalagi yang mau kita diskusikan mengenai mobil ini? Material semua sangat baik. Ini AMG dan Designo trim tertinggi juga yang full option. Jadi dari sisi material sih nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua kelengkapan-kelengkapan, fitur-fitur juga top of the line karena memang ini bermulai dari G63 AMG model terbaru di mana semua mobilnya sudah datang dari pabrik dengan full option. Lalu untuk putar balik ya, kita coba nih ya. Ini putar baliknya sendiri memang dia punya mobil kan panjang ya. Jadi kita harus memperhitungkan sedikit mengenai perputaran baliknya. Jadi ambilnya harus agak sedikit keluar supaya muat. Nah, tapi sebenarnya sih turning radiusnya sama seperti G63 yang biasa, cuman memang karena dia panjang jadi harus ada sedikit penyesuaian. Lalu dia punya keamanan, fitur-fiturnya juga udah lengkap banget seperti halnya G63 AMG biasa. Dia punya sound system juga sudah semua full option Burmester, juga sangat baik, sangat mumpuni suaranya. Jadi mobil ini sih udah sangat sempurna kalau menurut Om Bos. Nah, mobil ini untuk siapa? Mobil ini tentunya ya kita masukkan, kita stok untuk klien-klien yang memang katakanlah memerlukan proteksi lebih. Karena yang namanya keamanan dan kenyamanan itu tidak mengenal batasan. Jadi klien-klien yang butuh proteksi lebih dan kenyamanan lebih yang tidak bisa didapatkan dari G-Class biasa, sekaligus juga menginginkan sebuah eksklusivitas yang paling nomor satu dari sebuah Mercedes-Benz G-Class, dari sebuah Jeep AMG G63, ini adalah yang paling terbaik karena memang ini solusi satu-satunya kalau mau punya G-Class tapi limosin, yang lain nggak ada lagi. Mobil ini Om tegaskan lagi, ini adalah pertama dan satu-satunya di dunia sampai hingga pada saat video ini dibuat. Jadi kita boleh berbangga hati, pertama dan satu-satunya mobil ini ada di Indonesia. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan videonya boleh kalian like. Dan kalau kalian belum subscribe ke channel Om Bos TV, minta tolong di subscribe dan diaktifkan loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan notifikasi terbaru dan update terbaru dari Om Bos TV. Like dan subscribe kalian yang akan terus menyemangati Om untuk selalu berkarya membuat video untuk channel Om Bos TV. Mari bersama kita majukan komunitas otomotif di Indonesia. Thank you and God bless you. Bye-bye.